Untuk harga pas maupun harga promo akhir tahun atau harga kredit bisa teman-teman kepoin di link WhatsApp saya yang saya cantumkan di deskripsi. Lalu seperti apa luasnya di bagian dalam di kabin Yaris E 2012 ini, serta fitur apa saja yang bisa kalian dapatkan di Toyota Yaris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya seputar otomotif dan seputar jual beli mobil. Tepat di samping saya ada Toyota Yaris E 2012 transmisi matic dengan nopol B. Pajak masih panjang, bulan 11. Tentu saja ini siap jual ya, dagangan spot dari Rizky Motor. Dan sebelum kita review, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol like jika Anda menyukai video ini, subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info seputar otomotif dan jual beli stok ready di garasi kami. Nah, untuk Yaris ini kuncinya masih lengkap teman-teman, bisa kalian lihat di sini ada 3 buah kunci Toyota Yaris. Toyota Yaris 2012. Kita flashback ke belakang seputar Toyota Yaris yang hadir di Indonesia sekitar tahun 2006 sampai 2013 untuk generasi pertama. Untuk kategori hatchback sendiri dari Toyota tentu saja sudah tidak asing lagi, yaitu menggantikan pendahulunya Toyota Starlet ya. Dan hatchback di Toyota sendiri ini sampai sekarang terus selalu berinovasi dengan digantinya All New Yaris di tahun 2014 sampai sekarang untuk generasi keduanya. Nah, berbicara generasi pertama, desainnya memang masih kayak gini 2006 sampai 2013 dengan kesan membulat kayak bakpao, makanya Yaris ini sering dijuluki Yaris bakpao ya untuk generasi pertama. Hanya melakukan beberapa facelift dari tahun 2006 sampai 2013. Oke, segitu dulu flashback dari Toyota Yaris, dan kita sekarang lihat kondisinya dari bagian depan. Untuk dimensi, Yaris ini memiliki panjang sekitar 3.660 mm ya. Kalau untuk dimensi mobil kita pakai ukuran milimeter. Untuk lebarnya sekitar 1.675 mm kurang lebih. Untuk tingginya sekitar 1,5 meter lah. Dan kita lihat di sini kondisinya. Kondisinya masih orisinil. Nah, Yaris ini masih menggendong mesin 1 NZ FE andalan dari Toyota sampai sekarang. Ya, mesin ini juga sama digunakan di Toyota Vios generasi kedua. Nah, mesin ini menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, 16 gatup sejajar. Untuk daya kuda yang dihasilkan sebesar 120 horsepower di putaran 5.800 rpm. Untuk desain lampu headlamp depan membulat. Di sini yang sangat teman-teman lihat ya, sangat unik. Di sini grillnya Yaris ini didesain grillnya kecil, tidak menyambung sama headlamp seperti mobil-mobil pada umumnya. Untuk desain grillnya di sini kisi-kisi ya, kisi-kisi jaring-jaring kayak gitu. Ini sampai bagian bawah ini ada lubang udara. Nah, untuk Yaris E ini udah ada tambahan body kitnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat ke bagian samping, seperti apa dimensi dari bagian samping untuk Yaris E 2012 ini. Sen sudah disematkan di fender sama di spion ya. Ada talang air custom, handle pintu selaras warna body, dan di bawah kita sudah temukan juga body kit. Untuk profil ban kalian bisa lihat, tentu saja ini bukan velg aslinya ya. Coba kita lihat profil bannya, di sini sudah menggunakan 195/65 ring 15 dengan velg Evolution jari-jari palang 6 seperti itu. Untuk desain dari samping tidak banyak lekukan dari
di bagian pintu, tapi mobil ini cukup terlihat stylish. Di bagian belakang sudah tersemat spoiler, ada wiper dan lampu DRL. Stop lamp didesain sedikit membulat ke bagian dalam. Di sini sudah disematkan body kit juga, ada sensor, 2 buah sensor parkir dan kamera mundur. Lalu seperti apa luasnya di bagian dalam di kabin Yaris E 2012 ini, serta fitur apa saja yang bisa kalian dapatkan di Toyota Yaris. Nah, untuk desain seperti ini memang Yaris ini memiliki harga pasaran yang cukup stabil, dan sampai saat ini menurut saya mobil kategori hatchback ini Yaris ini masih menempel ketat di belakang Honda Jazz ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk kalian yang memilih mobil lebih ke sporty, mungkin orang-orang larinya ke Honda Jazz ya. Tapi untuk segi penampilan cantik dan aerobiknya ini masih menjadi perburuan di mobil kategori hatchback ini. Yuk, langsung kita ke bagian depan. Bagian sini door trimnya didesain agak melengkung ya, dan instrumen speedometernya ada di tengah, mengingatkan kita pada Toyota Vios ya. Kalau di Honda Jazz itu ada Honda Jazz sama Sedan City, begitupun dari Toyota ada Toyota Vios dan Yaris seperti itu. Untuk kunci 3 buah. Nah, di sini teman-teman lihat masih menggunakan kunci. Dan fitur start stop engine-nya itu, engine bottom-nya di tipe tertinggi ya, tipe S. Bisa teman-teman lihat di sini, saksikan kilometernya ini sudah mencapai 99.000. Transmisi matic 4 percepatan. Ya. Sini palang setirnya juga mengingatkan kita pada, pokoknya kalau di Honda Jazz antara Honda Jazz sama Honda City itu memang agak memiliki beberapa kemiripan. Begitu juga dengan hatchback Yaris dengan Toyota Vios seperti itu. Sini sudah ada electric mirror, ada cup holder di sini. Untuk power window sudah dilengkapi juga power door lock. Nah, sentuhan door trim di sini memiliki kolaborasi beberapa warna ya. Di sini ada kain dan serta warna abu-abu cerah. Dan sini ada hitam. Untuk instrumen speedometer ada di tengah. Mungkin agak sedikit canggung untuk kalian yang memang pertama kali membawa Toyota Yaris ini, karena harus menengok-nengok ke sebelah kiri ya. Untuk fitur di setir di sini belum ada steering wheel. Untuk steering wheel bisa teman-teman dapatkan di varian tertinggi tipe S ya, wheel steering ya. Untuk fitur membesarkan mengecilkan volume dari sini, juga belum dilengkapi pedal shift. Setir sudah tail steering, namun belum teleskopik. Ruang di sini pengaturan kursi juga bisa dimaju mundurkan. Untuk tuas bahan bakar di sini dan tuas kap mesin di sini ya. Ini 2 pedal karena memang transmisi matic seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa temukan tempat penyimpanan kacamata maupun kartu tol misalnya seperti itu. Sini ada cup holder untuk nyimpan aqua juga. Cup holdernya juga di power di door trim juga ada. Sunpress di sini juga sudah dilengkapi kaca. Untuk lampu juga 100% 50 sama 50 ya. Sunpress yang sini juga sudah dilengkapi kaca. Pas sekali untuk kaula-kaula muda yang memang untuk yang suka mobil hatchback ini. Bagian depan sudah kita jelajahi untuk fitur media hiburan. Sini sudah menggunakan double din pasangan ya, bukan aslinya. Dengan touchscreen sebesar 6 inci kurang lebih. Sini pengaturan AC. Ini kipasnya dan ini pengaturan
ventilasinya bisa disemburkan ke bagian kaki. Hanya ada dua pilihan, yang disemburkan ke bagian atas sama kaki ya. Di sini untuk pengaturan dinginnya ya, freonnya seperti itu. Di sini ada pengaturan temperatur suhu udara di belakang. Dan kita lanjut ke bagian belakang. Sini laci juga terlihat cukup lebar. Ada dua tingkat laci. Kursi sangat empuk, berbahan pabrik. Headrest juga bisa dinaik turunkan. Pengaturan kursi bisa dinaikkan, naik maju mundur, naik serta senderannya ya. Lanjut kita ke bagian belakang, seperti apa luasnya di bagian belakang. Cekidot. Nah, fitur yang kalian dapatkan di bagian belakang sama aja kayak mobil hatchback pada umumnya ya. Terlihat cukup luas dengan tubuh saya yang berukuran 163 cm. Di sini masih ada space sekitar satu kepal tangan ya. Mungkin sekitar 10 cm ya, sampai 15 cm. Dan di sini ruang kaki juga masih cukup lebar. 1 jengkal, kurang lebih 20 cm. Jika pengemudi mau menggeserkan, di sini juga masih ada ruang space ya sebenarnya. Power window masih sama di bagian belakang, ada cup holder juga. Speaker. Nah, untuk speaker ini Yaris memiliki 6 buah speaker. Dan fitur yang kalian dapatkan di jok belakang mungkin kurang fiturnya, kursinya hanya menggunakan satu lipatan kursi. Bisa teman-teman lihat sini nih. Satu lipatan kursi saja ya. Seperti itu. Jadi ya cukup lumayan lah, bisa melupakan kekurangan fitur-fiturnya. Kenyamanan Yaris ini sendiri bisa melupakan kekurangan fitur-fiturnya ya. Kalau di kompetitornya di Honda Jazz sini kan masih bisa dilipat ke atas, dan di sini untuk Toyota Yaris ini permanen. Tidak bisa dilipat ke atas, hanya ini juga satu bagian lipat kursi. Seperti itu. Nah, untuk kalian bisa dipikirkan untuk memilih Yaris atau Honda Jazz, silakan bandingkan sendiri ya. Tentu saja masih banyak juga kelebihannya untuk Toyota Yaris ini. Semua unit tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, itu tergantung kalian menyikapinya atau kenyamanan Anda di menggunakan unit tersebut ya. Kita simak ke bagian bagasi. Luasnya di bagian bagasi ini cukup luas ya, untuk menampung beberapa koper berukuran sedang, mungkin bisa 2-3 buah. Sini untuk penyimpanan ban serepnya. Untuk bagian bawah ini cukup luas ya. Di sini ada tempat penyimpanan segitiga. Di sini ada tempat peralatan kunci ya. Serepnya malah racing bawaan ini, orenya. Seperti itu. Kondisinya juga masih bagus, bukan bekas disodomi ya. Nah, itu dia review singkat dari saya seputar Toyota Yaris, dan untuk harga bisa kalian kepoin di link WhatsApp saya di deskripsi. Namun di beberapa platform iklan di HP, di online, OLX maupun di gerai-gerai di platform yang lain, aplikasi lain, itu Toyota Yaris ini masih di angka 100 jutaan melangkah ya. Tentu saja untuk Yaris 2012 ini kita bandrol sebesar 119 juta. Seperti itu. Untuk harga pas maupun harga promo akhir tahun atau harga kredit bisa teman-teman kepoin di link WhatsApp saya yang saya cantumkan di deskripsi. Sekian dari saya untuk review Toyota Yaris 2012 transmisi matic untuk kalian, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dari saya Hendra Bagol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.